Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Zara Salsabila, NIM 2018-290. Kelas AIK 3 Mutawasitin A. Untuk memenuhi tugas UTS kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran Muhammadiyah. Langsung saja kita mulai ya. Pokok pikiran yang pertama adalah hidup manusia harus mentauhidkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Agar pokok pikiran Muhammadiyah yang pertama ini bisa hadir dan up to date dengan kelangsungan zaman, maka kita semua wajib mengetahui pengertian ajaran tauhid terlebih dahulu. Ajaran tauhid adalah inti atau esensi ajaran Islam yang tetap dan tidak berubah-ubah sejak agama Islam yang pertama sampai yang terakhir. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Kepercayaan tauhid membentuk dua kesadaran. Yang pertama, percayakan adanya hari akhir. Manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia. Yang kedua, sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk beramal soleh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Implikasi tauhid mukmin sejati itu ada 5 loh. Yang pertama, mengimani Islam. Yang kedua, mengilmu Islam. Yang ketiga, mengamalkan Islam. Yang keempat, mendakwahkan Islam. Yang kelima, memperjuangkan Islam. Untuk pokok pikiran yang kedua, yaitu hidup manusia dalam bermasyarakat. Agar pokok pikiran yang kedua ini bisa hadir dan up to date dan kelangsungan zaman, maka kita harus mengetahui bahwa hidup bermasyarakat bagi manusia dalam menangin Islam merupakan sunnatullah sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Islam berpendirian bahwa persatunya manusia dalam masyarakat adalah suatu keharusan. Islam mengakui manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Sekalipun demikian, selaku makhluk sosial, kita tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab kita dalam kehidupan bersama. Islam sangat menekankan arti pentingnya menghormati dan mencintai kepada sesama. Pokok pikiran yang ketiga adalah hanya hukum Allah satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sendi pembentukan pribadi utama dan mengatur tertib hidup bersama menuju kehidupan bahagia sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Agar pokok-pokok pikiran Muhammadiyah yang ketiga bisa hadir dan up to date dan kelangsungan zaman, maka kita semua wajib mengetahui bahwa Islam adalah ajaran hidup yang memberikan bimbingan yang sangat sempurna serta memberikan kepuasan batin yang maksimal kepada setiap orang selaku homo divinant dan homo religius maupun homo socius. Pokok pikiran ketiga ini menjadi keyakinan yang kokoh dan kuat bagi Muhammadiyah sebagai hasil pemahaman dan telaah terhadap Islam. Pokok pikiran yang keempat adalah berjuang menegakkan agama Islam adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan islah kepada manusia. Agar pokok pikiran yang keempat ini bisa hadir dan up to date dan kelangsungan zaman, maka kita semua wajib mengetahui bahwa pokok pikiran ini merupakan konsekuensi logis dari pokok pikiran yang ketiga. Konsekuensinya yaitu apa yang telah dipilihnya, kemudian harus diperjuangkan dengan semaksimal mungkin. Bagi setiap muslim harus mempunyai kesadaran bahwa akan wajibnya memperjuangkan tegaknya ajaran Islam di mana dan kapanpun juga sebagai tanda bukti akan kebenaran iman dan keislamannya. Iman adalah suatu pertujuan, suatu bentuk janji antara manusia dan Allah. Iman bukan suatu pengakuan belaka tentang kepercayaan terhadap Allah. Ia adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa hanya Allah sajalah Tuhan kita, yang berdaulat, yang memerintah, dan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia, termasuk hidupnya sendiri, adalah kepunyaan Allah dan harus dipergunakan sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Iman dalam pengertian agama Islam bukannya suatu konsep metafisikal belaka. Ia adalah corak suatu perjanjian yang dengannya manusia membarter atau menukar hidupnya dan segala yang dimilikinya dengan Allah sebagai ganti bagi janji surga di akhirat nanti. Pokok pikiran yang kelima, perjuangan menegakkan agama Islam akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bila dalam pokok pikiran 4 dibahas mengenai konsekuensi yang harus dilakukan akibat dari telah dipilihnya Islam, maka dalam pokok pikiran ini dibahas mengenai cara dan sikap bagaimana yang harus dijadikan pedoman untuk memperjuangkan tegaknya Islam. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan figur para Nabiullah alaihi wassalam, khususnya figur Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya model dan panutan bagi setiap muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Sifat-sifat perjuangan Rasulullah yang wajib diteladani antara lain sikapnya yang konsisten terhadap prinsip yang diyakininya, ikhlas, sabar, tanggung jawab, demokratis, dan tidak suka dikultuskan, tegas,
tegas, sederhana, rendah hati, ramah tamah, pemaaf, terpercaya, jujur, dan tawakal kepada Allah. Dan pokok pikiran yang terakhir atau yang keenam yaitu perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran yang kita sebutkan sebelumnya hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil dengan cara berorganisasi. Ya, sekian itu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.